ya, berasal dari berbagai daerah mungkin. Ya. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT setelah pekan lalu saya dikontak Kang Dimas berhalangan karena masih berada di Tanah Suci ya. Dan baru balik tanggal 7 kemarin hari Sabtu. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Saya tadi khawatir telat ya, mepet waktunya, ada meeting dengan teman-teman habis maghrib, kemudian Isya langsung pulang, Alhamdulillah keburu hari ini sudah berada di rumah. Ya. Sampai nanti jam 9-an mungkin, jam 9 kurang mungkin, seperti disampaikan tadi, kita akan coba meneruskan pembahasan telaah dan mengambil inspirasi dari kehidupan para sahabat Rasulullah. Ini menyusul diselesaikannya kisah Rasulullah SAW yang sudah kita laksanakan sejak pandemi, bahkan sudah lebih dari 30 episode kita bahas ya. Mulai dari kelahiran Rasulullah ya, kemudian masa kecil, remaja dan seterusnya sampai beliau meninggal dunia. Kemudian kita sudah mulai juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kisah sebelum Islam membersamai Rasulullah serta peran dan kiprahnya selama menjadi khalifah, dan kita sudah bahas juga ya, sampai akhir hayatnya. Nah, sebelum kita membahas kisah yang berikutnya yaitu tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita coba bahas eh, keteladanan dan inspirasi dari keluarga atau dari Abu Bakar As-Siddiq dan keluarga. Ya. Eh, dari saya tadi saya melirik ada buku ini. Sebagian dari materi ini ya, saya rangkumkan dari buku yang judulnya eh, Buyutul Mubasysyirin bil Jannah. Ya. Buyut al-Mubasysyirin bil Jannah. Jadi rumah tangga ya, orang-orang yang dijamin surga. Demikian kira-kira maknanya. Nah, dalam buku ini dijelaskan dengan detail keluarga Al-Mubasysyaruna bil Jannah, orang-orang yang dijamin surga. Ada 30 sahabat Nabi yang ditulis dalam buku ya karya Dr. Jasim Muhammad Badr ini. Nah, kita coba bahas dan telah inspirasi dari kehidupan Abu Bakar Siddiq dan keluarganya ya. Sebagai pelengkap kajian sebelumnya, ini prolog dulu ya. Ini jasa-jasa Abu Bakar Siddiq yang pernah kita bahas. Beliau yang menggagas Jam'ul Mushaf Al-Quran yang sebelumnya terserak di berbagai ruang penyimpanan para sahabat Nabi oleh Abu Bakar Siddiq, disusun sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk Rasulullah sehingga kita mendapatkan Al-Quran utuh seperti yang kita pegang hari ini. Kiprah jasa beliau juga menjaga keutuhan umat Islam dengan eh, mempertahankan ya, nilai-nilai dan ajaran Islam ketika ada orang yang ingin memberontak ya, kemudian langsung ditindak tegas oleh Abu Bakar Siddiq sehingga hanya dalam kurun waktu setahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, para nabi palsu itu sudah terkondisikan, sebagian dieksekusi, sebagian masuk Islam kembali ya. Beliau juga orang yang menjaga keutuhan Islam ya. Jadi bukan hanya menjaga keutuhan kaum muslimin tapi juga menjaga keutuhan Islam dari adanya upaya untuk mengurangi atau kemudian melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Misalnya ada upaya untuk membuang ajaran sholat, ya, atau menganulir ya, ajaran zakat. Ya. Kalaulah sebagian sahabat Nabi ada yang mentolerir, ya, mentoleransi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya, yang penting mau sholat, Abu Bakar enggak. Saya tidak ingin ada orang-orang yang memisahkan sholat dan zakat. Karena sholat itu satu paket dengan zakat. Nah, ya, jadi Abu Bakar bukan hanya berhasil menjaga keutuhan umat Islam dari adanya ancaman nabi-nabi palsu dan para pemberontak, tapi juga Abu Bakar Siddiq ya, berhasil menjaga keutuhan Islam itu sendiri. Nah, dari upaya penyimpangan-penyimpangan dan pengurangan-pengurangan ya, ajaran Islam. Ya. Dan yang pasti ya, Abu Bakar Siddiq berhasil memerangi nabi-nabi palsu. Ada 5 sosok nabi palsu waktu itu. Dan yang paling berbahaya adalah Musailam al-Kadzab, berhasil dituntaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Nah, ini keluarga Abu Bakar Siddiq. Ya. Saya rangkumkan dalam satu slide
Dan sisanya nanti kita coba telah bersama potret kehidupan para atau keluarganya ya. Abu Bakar Siddiq memiliki atau pernah menikahi 4 orang wanita. Dan dari keempat istrinya ini melahirkan beberapa keturunan. Pertama ya, Qutailah binti Sa'ad. Ini istri pertama dari Abu Bakar Siddiq. Namanya Qutailah binti Sa'ad. Melahirkan Abdullah dan Asma. Ya. Abdullah inilah yang menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur saat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi jelang hijrah ke Madinah. Kita pernah ceritakan riwayatnya. Asma adalah wanita yang mengantarkan makanan untuk ayahandanya Abu Bakar dan Rasulullah yang juga bersembunyi di Gua Thur saat hijrah. Karena itu Asma ini juluki dengan Zatu Nitaqai, pemilik 2 ikat pinggang. Kisah Asma ini panjang. Riwayat mengatakan Asma ini wafat pada usia 100 tahun. Ya. Karena dia lahir 27 sebelum hijrah dan wafat 73 setelah hijrah. Jadi kalau totalkan usianya 100 tahun ketika meninggal dunia. Dan menarik ketika dia wafat, nyaris bagian tubuhnya itu tidak ada yang berkurang. Utuh. Giginya utuh, matanya sempurna, telinga juga demikian. Ya. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ummu Ruman binti Uwaimir, ini istri kedua Abu Bakar Siddiq, melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Ah, Abdurrahman ini agak telat masuk Islam. Bahkan sempat berseteru dengan ayahandanya Abu Bakar dalam perang Badar. Namun Abu Bakar selalu menghindar sehingga tidak pernah terjadi pertarungan fisik di antara keduanya. Lantaran Abu Bakar Siddiq ya, tidak mau membunuh anaknya dan dia juga tidak pengen anaknya membunuh dirinya. Karena suatu saat dia berharap sang putra Abdurrahman ini memeluk Islam. Dan belakangan betul, tak lama setelah itu, sekian tahun kemudian, Abdurrahman masuk Islam. Ya. Demikian juga dengan Aisyah. Ya, Aisyah ini kita tahu semua, istri Rasulullah SAW yang sangat berjasa dalam mewuridkan hadis. Ya, karena di antara istri Rasulullah yang paling banyak mewuridkan hadis adalah Aisyah. Dan kalau kita umroh, kita akan ketemu dengan Masjid Aisyah di Tan'im. Lantaran ketika haji wada, Rasulullah SAW, Aisyah sempat haid waktu itu, ya, dan tidak bisa menyempurnakan hajinya. Lalu setelah disuci, maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk ke Tan'im, mengambil miqat ditemani oleh Abdurrahman. Nah, maka hari ini di daerah Tan'im, bagian luar kota Makkah itu ada masjid namanya Masjid Aisyah. Salah satu miqat kita kalau pengen melaksanakan ibadah umrah jika kita sudah berada di Makkah. Nah, ya, ini salah satu tempat miqat ya, untuk kita melaksanakan ibadah umrah bagi yang sudah berada di Makkah. Asma binti Umais. Asma binti Umais dulunya dia istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ketika Ja'far wafat dalam perang Mu'tah, kita pernah ceritakan kisah tentang perang Mu'tah. Dia adalah Asma ini janda. Lalu dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Dan melahirkan anak yang namanya Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Nanti kita akan berkenalan dengan detail dengan Muhammad bin Abu Bakar ini saat terjadi tragedi jelang pembunuhan Utsman bin Affan. Ya. Nah, Asma binti Umais ini ya, dinikah oleh Abu Bakar Siddiq, dan ketika Abu Bakar Siddiq wafat, maka Asma dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Terakhir, Habibah binti Khadijah ini putri atau wanita terakhir ya, yang dinikah oleh Abu Bakar Siddiq, usianya masih muda waktu itu. Saat Abu Bakar Siddiq wafat, Habibah ini sedang hamil dan melahirkan kemudian Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum inilah yang sempat dilamar oleh Umar bin Khattab, namun ditolak. Ummu Kulsum tak mau menikah dengan Umar bin Khattab, ya, khawatir merusak hubungan persaudaraan lantaran Umar itu galak. Saya tidak mau, ya, karena Umar itu galak. Ya. Nanti
tujuan pernikahan justru tidak tercapai. Pengennya menyambung silaturahim, berkatkan ukhuwah antara keluarga Umar dan Abu Bakar, malah tidak tercapai. Nah, kisah berlanjut pada akhirnya Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum binti Ali. Nah, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, inilah jamaah keluarga besar Abu Bakar Siddiq. Dan yang menarik, seluruh istri, anak-anak, bahkan cucu Abu Bakar Siddiq ini semuanya masuk Islam. Ya. Dan inilah target Abu Bakar Siddiq. Dia pengen seluruh keluarga besarnya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ya, itu terjaga dari api neraka. Ya, inilah spirit yang diambil dari firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Abu Bakar Siddiq betul-betul ya menjaga hal ini sampai dia bertekad dan berkeinginan ya, serta berharap dan semoga kedua orang tuanya serta anak-anaknya masuk Islam. Dan demikianlah sejarah mencatat mereka kemudian mendapatkan hidayah. Baik. Nah, ada beberapa kisah ya, yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi dalam potret rumah tangga Abu Bakar Siddiq ini. Pertama aja, Ma, intervensi rumah tangga yang positif. Apa maksudnya? Dikisahkan, ya, Rasulullah SAW pernah terlibat pertengkaran kecil dengan Aisyah. Biasa. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa rumah tangga Rasul itu bukan rumah tangga malaikat. Rumah tangga Nabi adalah rumah tangga manusia. Yang dalam kondisi tertentu ya akan muncul karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Nabi bisa marah, Nabi juga bisa senyum, Nabi juga bisa kecewa. Tentu saja marahnya Rasul, ya, ketawanya Rasul tentu tidak sevulgar kita ya. Tapi yang pasti pernah terjadi pertengkaran kecil antara Aisyah dengan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar Siddiq jamaah datang untuk mendamaikan keduanya. Ya, bahkan Abu Bakar Siddiq menghardik Aisyah karena mengeraskan kata-katanya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, sampai begitu kerasnya peringatan Abu Bakar Siddiq ini dikisahkan sampai dia seolah-olah ya, ingin memukul, gitu ya, ingin memukul Aisyah. Ya. Nah, lucunya Aisyah yang tadinya eh, terlibat pertengkaran kecil dengan Rasulullah, justru dia lari dan berlindung di balik Rasulullah. Ya. Jadi kebalik jadinya. Malah Rasulullah yang melindungi Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, ini namanya intervensi, ikut-ikutan rumah tangga anaknya untuk hal yang positif. Makanya dalam nasihat-nasihat pernikahan dan kemudian parenting nabawiyah gitu kan, bukanlah mustahil bagi seorang ayah ya cawe-cawe kalau bahasa politiknya ya ikut serta intervensi dalam urusan rumah tangga anaknya untuk niat yang positif. Misal seperti kasus Rasulullah SAW ya. Ketika terjadi ketika suami istri berantem misalnya, maka orang tua mereka itu boleh bukan ikut berantem, mendamaikan. Kan begitu ya. Ketika terjadi syiqaq bainahuma, fab'atsu ya, hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Dalam Al-Quran juga demikian. Ketika suami istri cekcok nih, maka panggil dari keluarganya perempuan dan keluarga laki-lakinya yang bila perlu untuk mendamaikan. Lagi-lagi untuk mendamaikan. Islah, bukan untuk memperuncingnya. Yang ada di tengah kita ya malah memperuncing masalah. Belain anaknya ya, mantui malah disalah-salahin ya. Nah, ini tidak sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah dan para sahabat. Nah, demikian juga ketika terjadi hadisul ifki, ketika Bunda Aisyah difitnah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, maka Abu Bakar Siddiq ya turut memberikan motivasi, ketegaran kepada putrinya hingga Allah SWT membebaskan Aisyah lewat firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 20. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, hormat kepada sang istri. Ya. Di masa sepuhnya, menjelang akhir haidnya, ketika sakitnya, ada satu wasiat Abu Bakar Siddiq yang disampaikan kepada keluarganya. Apa itu? Kalau saya meninggal dunia, kata Abu Bakar Siddiq, saya pengen
yang memandikan jenazah saya adalah Asma binti Umais, sang istri. Ya. Bila perlu, Abu Bakar Siddiq, ya, jika dia berpuasa dan khawatir tidak kuat memandikan saya, maka dia harus berbuka. Ini wasiat Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bukti kedekatan seorang Abu Bakar Siddiq dengan istrinya. Dialah yang pengen, ya, agar orang yang terakhir kali melihat dirinya, melihat auratnya, melihat tubuhnya, itu bukan orang lain, tapi si istrinya. Karena itu sunnah jamaah minas sunnah yang dianjurkan gitu ya, yang memandikan jenazah seseorang itu upayakan, ya, keluarga dekat, pasangan, ayah, ya, anak, ya. Selain bagian dari menjaga, ya, kehormatan sang jenazah gitu kan, atau orang yang meninggal dunia, juga untuk menjaga fit. Kita tidak tahu, ya, ketika seseorang dimandikan, ini contoh saja gitu kan, ada seorang ustadz atau siapalah, ya, orang yang dihormati dikagumi, soleh gitu ya, meninggal lalu dimandikan oleh orang lain, ya. Nah, kita nggak tahu di tubuhnya itu mungkin ada aib, mungkin dulu dulu ya udah masa di era jahiliyahnya misalnya dia pernah bikin tato misalnya, ya, tato, nah, dihapus, menyakitkan, tapi di tempat yang tertutup misalnya. Nah, ketika dimandikan jenazahnya kan bisa terlihat. Nah, jadi kalau orang lain yang memandikan, maka berpeluang muncul fitnah. Abu Bakar Siddiq pengen yang memandikan jenazah lah orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu istri. Makanya terus terang, kita para ayah ini, ya, diakui atau tidak, orang yang paling ngerti tentang diri kita, tentang tubuh kita, itu istri kita. Kita, mohon maaf, ada bekas luka di paha, emak kita belum tentu tahu. Ya, kita tidurnya ngorok, ya, orang lain belum tentu tahu. Tapi siapa yang tahu semua itu? Istri kita. Jadi aib, kelebihan, apapun, ya, yang ada dalam diri kita, itu istri kita lebih tahu daripada orang lain. Karenanya Abu Bakar minta yang memandikan jenazah adalah Asma Asma binti Umais. Ya. Nah, yang uniknya untuk menjalankan wasiat tersebut, ya, betul-betul Asma binti Umais ini harus membatalkan puasanya. Karena dikisahkan Abu Bakar Siddiq ini meninggal di hari Senin sore, ba'da asar. Dan harus dimakamkan sore itu juga. Dan yang memandikannya adalah Asma binti Umais. Khawatir Asma binti Umais tak kuat memandikan jenazahnya, sementara dia waktu itu sedang berpuasa, maka dia bela-belain membatalkan puasanya meskipun menjelang maghrib. Dikit lagi yang berikut. Nah, ini menjadi hikmah, ya, inspirasi bagi kita, menunjukkan kasih sayang, ya, hubungan yang erat, hubungan yang harmoni antara suami istri, dan menunjukkan kepercayaan seorang Abu Bakar Siddiq kepada istrinya, bukan kepada orang lain. Jadi sudah meninggal saja jemaah, demikian rupa, ya, apalagi belum. Nah, ini teladan kita dalam membangun rumah tangga. Sering saya sampaikan bahwa sebuah rumah tangga, sebuah peradaban, ya, itu akan tegak, ya, dan disusun melalui batu bata keluarga. Jadi kalau sebuah peradaban itu ibarat bangunan, maka batu bata susunan bangun peradaban itu adalah keluarga. Nah, keutuhan sebuah rumah tangga, keluarga, dimulai dari keutuhan suami istri. Sangatlah sulit, bahkan mungkin mustahil, ya, terjadinya sebuah rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah, warahmah, manakala pasangan suami istri, ya, tidak harmonis, ya, tidak memiliki kasih sayang yang utuh sebagaimana diharap. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan tentang kepatuhan seorang istri terhadap suaminya. Di sisi lain, Abu Bakar sangat menghormati istrinya dengan mempersilahkan istri memandikan jenazah yang bukan orang lain, dan di sisi lain menunjukkan kepatuhan seorang istri walaupun sedang puasa dibatalin. Makanya secara hukum fikih juga jemaah, tidak dibolehkan seorang istri berpuasa ya sementara suami ada di rumah dan tidak mengizinkan. Dia harus minta izin. Misalnya seorang istri, ya, hari itu hari Senin atau Kamis misalnya dia pengen berpuasa, sementara suami ada di rumah, dia harus ngomong dulu, ya, kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib enggak, ya. Jadi demikian nih salah satu bentuk kehormatan dan kasih sayang seorang Abu Bakar. Dan di sisi lain
merupakan bagian dari contoh kepatuhan seorang istri terhadap suaminya, yaitu Asma binti Umayyah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik, yang ketiga, melibatkan putra-putrinya dalam proyek-proyek kebaikan. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak ingin anak-anaknya, keluarganya tidak terlibat dalam proyek-proyek kebaikan. Ya. Ketika akan hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq melibatkan putra-putrinya. Asma dan Aisyah menyiapkan makanan. Bahkan kemudian Asma lah yang mengantarkan makanan untuk Rasulullah di Gua Sur. Ya. Demikian juga dengan Abdullah, anaknya menggembalakan kambing di sekitar gua sekaligus sebagai informan Rasulullah, memberitahu tentang kondisi terkini di kota Mekah kepada ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah. Ya. Nah, hikmahnya apa? Kita para ayah ya, itu harus juga melibatkan anak-anak dalam berdakwah, dalam berjuang, dalam membersamai umat gitu kan. Dengan cara apa? Langsung. Jadi bukan hanya dengan lisan. Sebagai Abu Bakar Siddiq, anak-anak yang dilibatkan. Abu Bakar kalau mau, dia bisa. Tidak melibatkan keluarga, tapi enggak. Dia pengen seluruh anak-anaknya terlibat. Karena itu kalau kita lihat dalam bentangan sejarah belakangan nih bagaimana putra putri Abu Bakar Siddiq ini menjadi orang-orang yang soleh, ya, tidak ada satupun yang tidak masuk Islam, termasuk Abdurrahman yang walaupun Islamnya sempat tertunda, ya. Dan ini juga ya memberikan apa motivasi semangat dalam Islam, ya, memberikan atau bagaimana cara kita menumbuhkan semangat keislaman kepada anak-anak dengan cara apa? Melibatkan mereka dalam proyek-proyek Islam, ya. Dalam dunia pendidikan ini termasuk metode belajar yang paling efektif, ya, yang disebut dengan metode al-ma'iyah, ya, kebersamaan, ya, membersamai gitu ya. Makanya di sekolah-sekolah ya teori pendidikan yang paling efektif itu ya melibatkan anak-anak. Jadi kalau kita belajar tentang saya kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman, anak-anak kebersihan itu begini, itu mungkin efeknya sedikit. Tapi kalau kita libatkan anak-anak, misalnya membersihkan sampah, ya, kita libatkan anak-anak dalam merapikan meja, kita libatkan anak-anak dalam merapikan kursi, ya. Jadi ini metode pembelajaran yang paling efektif dengan cara apa? Melibatkan sang santri, melibatkan murid-murid dan mempraktekannya langsung. Abu Bakar juga demikian. Dia melibatkan putra-putrinya dalam proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek jihad membersamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyayangi dan bangga terhadap keturunannya, ya, terhadap cucunya di antaranya, ya. Seperti sampaikan tadi jemaah, Abu Bakar Siddiq ini ya mentargetkan bukan hanya kedua orang tuanya, bukan hanya anak-anaknya, tapi cucu-cucunya juga dilibatkan, ya. Dan dia bangga, ya. Maka dikisahkan suatu saat kaum muslimin hijrah ke Madinah aja, Mas, ya, dan berdatangan ke Madinah, semakin lama semakin banyak penduduk kaum muslimin ya yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dikisahkan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang-orang Yahudi seiring dengan meningkatnya jumlah kaum muslimin di Madinah waktu itu. Ya. Maka mereka pun ya membuat makar untuk membatasi jumlah kaum muslimin, ya, menghalangi mereka untuk hijrah itu nggak mungkin. Karena penduduk Madinah yang lain menerimanya. Nggak mungkin. Satu di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan cara menyetop ya, laju pertumbuhan penduduk. Makanya teori ini barangkali nggak tahu benar sepenuhnya benar atau tidak, ya. Disebut dengan teori apa ya, perang demografi gitu ya. Jadi berusaha untuk mengurangi jumlah penduduk dengan membatasi kelahiran gitu ya. Yang sayangnya atau apa lucunya ya ini program ini justru senjata makan tuan, ya, digulirkan oleh orang-orang barat ya, oleh PBB, tapi justru senjata makan tuan justru komunitas dan populasi mereka yang semakin lama semakin berkurang, ya. Sementara umat Islam ya tidak begitu berpengaruh gitu ya. Maka di negara-negara barat Eropa ya jumlah penduduk itu semakin lama semakin berkurang, orang malas punya anak. Tapi sebaliknya di negara-negara mayoritas muslim ya penduduknya tetap stabil, ya, termasuk Indonesia ya, bahkan Pakistan ya, itu terus melejit. Bahkan hari ini Pakistan itu menjadi negara yang paling besar
penduduk Muslimnya seluruh dunia, menyelip Indonesia yang sempat terkalahkan beberapa tahun terakhir ya. Nah, orang Yahudi juga demikian. Mereka pengen menahan laju pertumbuhan penduduk Muslim di Madinah dengan cara melakukan menyihir, menyihir wanita-wanita hamil, muslimah-muslimah hamil, agar mereka tidak melahirkan keturunan, agar keturunan mereka keguguran. Ya. Nah, teori Yahudi ini juga dilakukan di Palestina. Mereka peperangan-peperangan yang terjadi, mereka bukan hanya ingin merampas tanah yang ada jamaah, tapi ingin menghabisi penduduknya. Bayangin kalau tidak, kalaulah orang-orang Zionis itu hanya pengen mengambil sejengkal demi sejengkal tanah, ya, maka cukuplah mereka mengusir penduduk Madinah dan membiarkan mereka pergi. Tapi ini tidak. Ya. Sampai di kamp-kamp pengungsian itu pun mereka mereka hancurkan. Artinya apa? Mereka pengen melakukan genocide. Bukan hanya menghancurkan rumahnya, bukan hanya apa namanya, ya menghancurkan tempat tinggal, sekolah, kampus, bukan. Tapi betul-betul manusianya pengen dibasmi. Orang Yahudi di Madinah waktu itu sempat melakukan hal yang sama. Melakukan sihir, meneluh wanita-wanita muslim yang sedang hamil. Di antara yang hamil waktu itu adalah Asma binti yang merupakan istri dari Az-Zubair bin Awam. Ya. Qadar Allah, pada tahun pertama hijrah tersebut lahirlah anak yang kemudian dinamakan dengan Abdullah ibn Zubair. Karena ayahnya adalah Zubair bin Awam. Suami dari Asma adalah Zubair bin Awam. Nah, Abu Bakar Siddiq dengan bangga menggendong cucunya tersebut keliling kota Madinah. Seolah-olah dia ingin mengatakan dan menunjukkan kepada orang Yahudi Madinah ya bahwa sihir mereka tidak mempan. Ya, dan sekaligus menunjukkan kebanggaannya terhadap sang cucu yang kemudian dikenal dengan Abdullah bin Zubair ibn Awam. Dan belakangannya Abdullah bin Zubair ini menjadi tokoh terkenal. Bahkan Imam Sayuti ya dalam kitab Tarikhul Khulafa itu ya sempat memasukkan Abdullah bin Zubair ini sebagai salah seorang khalifah di antara kaum muslimin yang sempat berkuasa di tanah Hijaz yang bersama dengan dinasti Umayyah di Damaskus pada saat itu ya. Nah ini ya, teladan yang keempat. Kemudian teladan yang kelima jemaah, ingin agar anak-anaknya masuk Islam seluruhnya. Ini walaupun tadi sudah saya singgung, tapi kita akan lihat beberapa contohnya. Termasuk diantaranya saat Abdurrahman bin Abu Bakar yang belum sempat masuk Islam, terjadi perang Badar, dia berpapasan dengan ayahnya. Ayahnya Abu Bakar pihak kaum muslimin, sementara Abdurrahman di pihak kafir Quraisy. Namun Abu Bakar Siddiq ya, selalu menghindar, tak mau berpapasan dengan anaknya. Belakang ketika ditanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa? Setiap kali berpapasan dengan anakku dalam perang Badar, engkau menghindar. Iya, karena saya tidak ingin saya membunuh anak saya sehingga dia masuk neraka, dan saya juga tidak pengen anak saya membunuh saya sehingga dia masuk neraka. Justru saya berharap dia mendapatkan hidayah. Dan betul, sekian tahun kemudian Abdurrahman hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan mendapatkan hidayah. Dan ini menyempurnakan seluruh keluarga Abu Bakar Siddiq masuk Islam, tak terkecuali Abdurrahman ya. Nah, termasuk juga yang Allah bukan hanya menyayangi cucunya yang tadi ya, bukan hanya menyayangi putranya Abdurrahman, tetapi Abu Bakar Siddiq juga ya membantu kedua orang tuanya dalam kebaikan ya. Dimulai dari ibunya sendiri ya, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah ya, awal-awal dakwah, Rasulullah SAW sempat dibully, diancam, bahkan ada sempat menampar Rasulullah. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq ya, membela Rasulullah, tapi justru kemudian Abu Bakar yang disiksa. Dia hampir pingsan jazakumullah, lalu dia pun dibawa ke rumahnya untuk diobati, ditenangkan. Dan ketika Abu Bakar Siddiq siuman sadar, dia segera bertanya, di mana Muhammad? Orang-orang heran, Abu Bakar, Anda sendiri pingsan, digebukin orang. Nah justru yang ditanyakan Muhammad. Iya enggak, di mana Muhammad katanya. Dan mereka pun menjelaskan. Kata dia, saya tidak pengen. Mereka pun memberi dia minum, kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak minum. Saya tidak ingin minum sebelum ketemu Muhammad, Rasulullah. Maka diboponglah ya, Abu Bakar Siddiq ketemu dengan Rasulullah SAW.
didampingi oleh ibunya. Ibunya waktu itu masih kafir, belum muslim. Maka Abu Bakar Siddiq ya membisikkan sesuatu ke telinga Rasulullah. Ya Rasul, mohon doakan ibu saya yang namanya Ummul Khair Salma binti Sakhar ya, agar dia memeluk Islam. Ya, dan Salma binti Sakhar, Ummul Khair ibunya Abu Bakar pun akhirnya memeluk Islam. Nah, poinnya apa jemaah? Bahwa kepedulian kita terhadap ibu kita ya, kepada kedua orang tua kita bukan hanya urusan dunia. Jadi ini saya sedang menasihati diri saya sendiri, kita semua ya. Jadi bagi kita yang masih punya kedua orang tua ya, yang kita perhatikan jangan hanya urusan duniawinya. Jangan hanya kita mikirin, emak saya ada bisa makan nggak? Bapak saya ada makannya nggak? Ya, dan seterusnya. Tapi juga perhatikan urusan akhirat. Ya, pastikan mereka sholat lima waktu. Pastikan mereka membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan khususnya ya. Pastikan mereka khatam Al-Quran. Pastikan mereka membayar zakat fitrah. Ya, kalau punya uang, pastikan mereka juga berangkat haji. Minimal berangkat umroh, ya, memberikan wakaf ya, atas nama mereka. Nah ini cara-cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ya. Sekali lagi, bukan hanya urusan dunianya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal saja, tapi juga memperhatikan urusan akhirat orang tua kita. Hal yang sama terjadi juga dengan Abu Bakar ketika berhubungan dengan ayahnya. Saat terjadinya Fathu Makkah, Abu Bakar Siddiq membawa ayahnya Abu Quhafa yang waktu sudah tua banget. Jalan aja susah. Dibopong oleh dituntun Abu Bakar Siddiq ketemu Rasulullah. Ya, ketemu Rasulullah dan didoakan, dimintakan agar membimbingnya bersyahadat. Ya. Dan apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, seandainya engkau tidak membawanya kemari, saya akan mendatanginya. Kata Abu Bakar menghibur. Dan betul saja, di usia yang sudah tua, Abu Quhafa, ayah dari Abu Bakar Siddiq ini, memeluk Islam. Maka sempurnalah ayahnya, ibunya, seluruh istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucu Abu Bakar Siddiq dikisahkan masuk Islam semua. Sekarang ini spirit bagi kita pada malam hari ini belajar dari orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, dan di antara kemuliaan itu dia tidak ingin masuk surga sendirian. Di era dakwah dia mengajak orang lain paling banyak untuk masuk Islam dari berbagai kalangan. Dan sekali lagi dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dan selain itu juga dia juga mengajak keluarganya, memastikan keluarganya mendapatkan hidayah, ini jauh dari api neraka. Sekali lagi dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dia pengen masuk surga bersama dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan inilah spirit yang kita ambil dari surat At-Tur ya, ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh keturunan mereka, keluarga mereka, dan mereka beriman pula. Orang tuanya beriman, lalu diikuti oleh anak-anaknya beriman juga, maka janji Allah di akhirat nanti apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan menyertakan, membersamai, ya, menggabungkan alhaqna bihim dengan keluarga mereka. Makanya insya Allah ya, kita yang sudah beriman, soleh, berusaha untuk melakukan amal-amal soleh ya. Suatu saat kalau kita meninggal dunia, dan anak-anak kita soleh dan soleh juga, maka kita akan bertemu di surga nanti insya Allah. Demikian juga orang tua. Hari ini kita orang tua kita bagus ya. Kemudian kita juga demikian insya Allah. Di akhirat nanti kita ketemu dengan orang tua kita juga. Ya, sama-sama soleh, sama-sama masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan demikianlah makna firman Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya, agar bisa masuk surga sekeluarga. Nah ini beberapa potret dan keteladanan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dia meninggal dunia di hari Senin ya, di bulan apa? Iya ya, kisahkan wafat pada hari Senin bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah, dan hari itu juga ya, atau ya besoknya para sahabat langsung mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kaum muslimin dari bulan Jumadil Akhir ya sampai nanti tahun 23 Hijriah, bulan Zulhijjah ya, Umar bin Khattab wafat meninggal dunia, sehingga
Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun setengah, sementara Umar bin Khattab lama, ya, sekitar 10 tahun namanya, ya. Namun walaupun masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq sangat pendek, seumur dengan masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, namun kiprahnya, perannya dalam kurunnya waktu yang sedikit itu sangat-sangat luar biasa. Menjaga keutuhan Islam, menjaga keutuhan kaum muslimin, gitu kan, dan kewibawaan kaum muslimin, serta di masa beliau lah mulai ada upaya untuk membebaskan wilayah Syam, membebaskan Palestina. Walaupun puncaknya nanti mereka baru berhasil di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita sisakan waktu untuk diskusi sampai nanti jam 9-an, insya Allah, ya. Pada pertemuan depan, ya, insya Allah kita akan teruskan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu. Monggo kalau ada yang tanya. Saya serahkan ke Ustaz Sarbini, silakan. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Ustaz, ya ini ada pertanyaan langsung nih dari Ya, pertanyaan. Abu Bakar beliau wafat di tahun 63 tahun ya. ya. Catatannya bagaimana Ustaz? Apakah Abu Bakar As-Siddiq wafat di malam hari bukan siang hari setelah matahari terbenam pada hari Senin? Ya. Pemakaman beliau dilakukan keesok harinya pada pagi hari Selasa. Ini riwayat yang menjadi bagian dari kisah kehidupan dari wafatnya Mhm. sahabat terdekat Rasulullah. Dan pertanyaan ketiga, riwayat siapa yang bilang bahwa kaum Yahudi meneluh kaum muslimin di Madinah supaya tidak hamil? Ini di Madinah ya. Ya. Ya, Mhm. Fadal Baik, Ustaz. baik. Bismillah. Pertama tentang wafatnya Abu Bakar Siddiq, mungkin masih dicek lagi. Saya ada beberapa buku, ya. Ada di rak sebelah, ya. Yang ditulis oleh kisah Abu Bakar Siddiq detailnya, termasuk riwayat dia diteluh apa orang-orang Yahudi meneluh kaum muslimah, ya. Itu bisa dirujuk di buku yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Ya. Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, itu bukunya cukup tebal, ada di rak sebelah. Saya mohon maaf, rumah saya lagi di Ambrukin ini, ya. Sudah 3 bulan, mungkin bulan Februari ini baru selesai. Ini saya tinggal di rumah darurat, ya. Jadi beberapa buku tidak di display. Nah, tapi di buku tersebut, ya, salah satu di antaranya dikisahkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu, wallahu alam kalau ada referensi lain, gitu, ya, dimakamkan, ya, karena meninggalnya di sore hari, maka dimakamkan di malam hari itu juga, ya. Sehingga ada kisah istrinya itu harus membatalkan puasanya, ya. Saya ini saya baca, ya, saya bacakan kisahnya. Penghormatan, nah ini halaman 41 dari buku ini, halaman 41 dari buku, ya. Nah, ya, penghormatan kepada sang istri, ya. Halaman 41. Abu Bakar Siddiq berwasiat agar Asma bintu Umayyah, istrinya, memandikannya bila wafat. Dan ia menekankan kepada istrinya untuk membatalkan puasa jika tidak kuat makamkannya. Pada sore harinya, sang istri menyebutkan sumpah Abu Bakar Siddiq, suaminya, dan meminta diambilkan air lalu minum, ya, semata agar dia bisa memakamkan atau memandikan jenazah sang suami. Ya. Terdapat dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, ya, jilid 3 halaman 203, atau bisa rujuk juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 313, atau dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, ya, halaman 74 juz 1. Mungkin ini buku bisa jadi salah satu rujukan. Ini versi versi Indonesianya, profil keluarga 30 sahabat Nabi yang dijamin surga. Judul asli Arabnya adalah Buyutul Mubasysyirina bil Jannah. Penulisnya Dr. Jasim Muhammad Badr. Dr. Jasim Muhammad Badr. Eh, Termasuk juga nama-nama anak-anaknya tadi juga ada dalam buku ini, ya. Termasuk dalam buku ini juga kisah tentang wafatnya Abu Bakar Siddiq juga ada, tentang sifatnya, tentang sakitnya, ya. Ini, ya.
penyebab sakitnya ada yang mengatakan bahwa ketika ia mandi padahal hari sangat dingin. Ya. Jadi ia sempat sakit beberapa hari dan wafat pada hari Senin. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Jadi detail banget di sini. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah 2 tahun 3 bulan 10 malam dan kedudukannya sebagai khalifah bagi umat Islam digantikan oleh Umar Khattab. Ini ada tabel putra putri. Nah itu tabel apa istri-istrinya seperti yang saya kutip. Nah mungkin itu. Jadi lebih detail mungkin bisa rujuk ke kitab Dr. Muhammad As-Salabi ataupun kalau yang tentang keluarganya di buku ini Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi. Dr. Jasim Muhammad Badar. Baik. Atau mungkin ada versi lain wallahu alam. Mungkin yang Dr. Basuki pernah baca beliau wafat di malam hari, bukan siang tapi yang saya baca dalam buku ini beliau wafatnya sore. Sore sehingga dimakamkan di malam hari itu juga. Tidak Jadi, ditunda sampai besok. Wallahu alam. kalau mungkin ada yang berpendapat itu benar, hanya mungkin narasinya. Mhm. Jadi mungkin Selasanya itu Selasa dini hari, Ustaz. Dimakamkannya. Iya, jadi kan Atau mungkin gini Pak Dokter, bisa jadi kan pada maghrib udah masuk Selasa sebenarnya. iya betul, iya. Iya, iya. Masalah Jadi ah, persepsi. ah. Jadi sudah masuk Selasa bukan. Jadi wafatnya Senin sore mungkin, tapi Ya, dimakamkan di hari Selasa karena pada maghrib udah masuk Selasa. betul. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan kesannya 3 hari beliau itu apa namanya tidak dimakamkan ya, karena meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Ya. Nah, padahal Rabunya itu Selasa malam. Kan Nabi meninggal kan Senin duha. Nah, dimakamkan Selasa malam. Nah, itu dianggap sudah masuk hari Rabu karena ba'da maghrib. Jadi Nabi itu dimakamkan ba'da maghrib. Sehingga di beberapa buku ditulis Nabi itu meninggal hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Enggak salah. Karena udah ba'da maghrib. Mungkin Abu Bakar juga demikian. Ya, karena ba'da maghrib Isya itu udah masuk hari Selasa. Ya, setuju. Ya. Ini yang ketiga, Ustadz, yang ini Yang ketiga mana? pohon. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi Teluh. mengeluh kaum muslimin di Madinah supaya tidak hamil? Ya, sepertinya ada di buku yang tadi itu Dr. Muhammad As-Salabi. Saya nggak sempat ngecek riwayat Muslim atau siapa ya. Atau di Ar-Rahiqul Maktum sebentar. Di sini biasanya saya dekat dengan Ar-Rahiqul Maktum, tapi nggak ada di sini. Iya, mungkin nanti saya tambahkan ininya pas ingat cek hadisnya nanti saya tambahkan menyusul. Insyaallah. Saya lagi nggak megang kitabnya. Jadi gini, Ustadz, ini Nah, saya lagi nguji ini apa hmm. AI nih. Oh, ya. Jadi kalau saya nanya tadi pertanyaan Oh, pertama, kedua dia membenarkan. oke. Tapi ketika saya tanya yang nomor tiga ini, Apa katanya? apa? Oh dia menentang. Oh, Dia bilang itu nggak sahih riwayatnya gitu. oh gitu. Nah, itu narasi aja. Oh, Hadisnya tidak kuat. katanya Terus saya bilang, ada ada riwayatnya tapi tidak sahih. ya. Oh, Terus saya bilangin, wah kalau gitu Anda Yahudi ya? Oh enggak, oh. saya asisten virtual. Dia bilang gitu. Terus saya balas lagi. Berarti Hmm? pemilik Anda, pembuat Anda itu Yahudi. Oh enggak, kami objektif kok gitu. Ini kata Iya, AI gitu. Jadi iya dia betul. kalau ada kata Yahudi itu dia nggak mau disalahkan Yahudi itu. Ah, tapi Ya, kalau ditantang ini Pak Dokter, ditantang bikin ayat Al-Quran dia nggak sanggup. Tapi ditantang bikin Injil dia sanggup. Itu unik kan? Ya. Coba ditulis saja tantang. Coba bikin satu ayat saja seperti Al-Quran. Dia akan menyatakan tidak sanggup. Ya. Tapi buat ayat semisal Injil, ya, itu dia akan bikin. Saya sempat menguji beberapa juga dan ada juga yang keliru ya. Jadi AI memang referensi kan terus bertambah mungkin itu kan. Bertambah. Terutama untuk yang detail-detail kadang dia nggak sanggup yang umum. Atau sederhana saja Pak Dokter. Tanya aja tentang saya, dia saya jawab. Sebutkan beberapa buku karya Ustadz Happy Anniversary, dia nggak bisa jawab. Atau dia jawab dengan jawaban yang salah. Saya nggak pernah nulis buku itu, tapi ditulis buku apa gitu. Padahal saya nggak pernah nulisnya. jadi saya sering nguji
AI itu kalau udah terkait dengan Yahudi, dia selalu membela. Oh, oh, gitu ya. Saya Ya, baru nggak jadi kalau begitu. tapi di luar Yahudi, di luar Palestina dia benar. Oke, Kecuali data-data yang baru keluar, misalnya pilkada kemarin baru keluar DKI, dia mungkin nggak punya data, kan dia diisi data tuh dari si oke. pembuatnya itu. Ah, Tapi kalau ya, ya. yang lama-lama, dia punya, Mungkin tapi kayak dengan Yahudi dia selalu nggak mau nggak menghindar ya. Baik, oke. emang ya. Ah, Wah, iya, iya, iya. Yahudi dia. Ah. Ini termasuk juga yang Terima disebutkan kasih. tadi apa tadi? Oh, Ya terima kasih, ini saya terus. permisi aja. Oke, guys. Ya, itu AI-nya dalam bentuk apa? Prof, itu di aplikasi atau di mana itu, Pak? Chat, chat GPT, chat AI atau chat GPT. ChatGPT ya. Oh ya. Ya mungkin itu Ini pakai AI-nya. ini ChatGPT yang scholar, yang intelektual, scholar. Ah. Jadi dia kalau udah masalah Yahudi dia selalu menghindar. Hmm. Selain ini dia benar, umur benar, tadi sejarah bapaknya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dia benar. Ini benar ya. Benar, benar, benar. Tapi kalau udah saya tanya Yahudi, sengaja nih Oke. nguji nih. Nah, udah mulai nih. Terakhir Masya, saya bilang Anda Masya berapa? Allah. Dia bilang gitu. Nah, Iya, ini iya, terakhir nih iya, kalimat iya. yang terakhir. Aha. Tapi dia ini juga ngaku, maksudnya ini ada di apa sebentar. Tujuan saya adalah memberikan penjelasan seimbang dengan usia mereka. Ada Rudi Hadin. Saya sepenuhnya menghormati pandangan tersebut. Tapi ada lagi nggak penjelasan berikutnya? Bentar, saya penasaran dengan kitab. Jadi ada Ustaz. Jadi dia itu Hah? saya suka nguji kalau Ustaz Iya, apa hmm, ngasih materi itu saya uji ke dia. iya. Kecuali ini dia itu apa Dia menghindar. khusus untuk Yahudi itu dia begitu Oke, oke, oke. menghindar. Ya, Tapi yang lain oke ya? ini saya kirim lagi Kak. Oke, Oke, oke. yang Ustaz sampaikan itu dia oke semua. Kecuali yang ini, Iya, kecuali iya, yang iya. Yahudi. Kalau saya tanya Yahudi dia begitu jawab. Iya, iya, iya. Masya- Gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Oh, Jadi Ya, Pak Ustadz Andi Bastomi juga namanya harus buatan mulai manusia. membuat mulai membuat database untuk ini ya, AI juga ini sepertinya untuk Sirah Nabawiyah Ya, nih. ya. saya ada beberapa konten ya. Eh, jadi saya bikin ya kalau boleh di-share itu dari AI ya. Tapi saya edit. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan apa namanya AI. Ya. Jadi AI itu pintu masuk saja. Tapi yang salah-salah itu atau tidak sempurna saya sempurnakan. Dan cukup banyak yang harus saya sempurnakan. Atau jawabannya misalnya hanya sekedarnya saja misalnya sebentar. Ini saya berikan beberapa contoh ya. Saya ada akun ya Happy Andi Bastoni Channel. Nah, sebentar. Nah, ini saya buka. Saya share di ini bikinnya pakai AI. Share. Nah, kemudian short video. Nah, ini AI ini. Misalnya apakah Rasulullah. Nah, ini. Mungkin Pak ini pakai AI. Suara-suara saya tapi narasinya itu AI. Tapi sekali lagi saya tidak telan mentah-mentah gitu ya. Jadi saya konfirmasi lagi, saya tambahkan lagi. Nah, jadi begini, jadi ada 30 slide ya saya tulis ya itu berdasarkan AI. Oh, jadi Ustaz Ini ada saya tim buka juga nih. ya?
Iya, ada tim yang menyusunnya ya. Dan apa biar cepat, AI cepat memang dalam waktu nggak nyampe 2 menit sudah ketemu jawabannya. Kita nanya apa aja misalnya, ada unik lagi Pak Dokter. Eh, Pernahkah adakah Nabi di Indonesia gitu kan? Itu dijawab oleh AI. Hmm. Apakah pernah ada Nabi yang pernah tinggal di Indonesia? Kita tinggal edit. Iya. Ini dia apa riwayat tentang Maudi mencoba Iya. mempengaruhi Cuma kalau kehamilan masalah sebab. Yahudi, Yahudi dia pasti menghindar. Tapi jawabannya ini banget ya, kayak orang yang jawab ya. Iya. Jadi sanatnya ada yang nggak kuat kata dia gitu. Jadi kalau Menurut di dia. Yahudi itu gitu. Kalau yang lainnya itu benar semua Ustaz. Oh Nggak ada gitu ya. salahnya. Iya, saya selalu nguji. Kalau Ustaz Masya Allah. apa? Moga, Nggak moga, sebentar moga, itu saya makasih. nguji. Ya, makasih pencerahannya. Lanjut silakan. Ada Tapi yang kalau lain udah mungkin? topik Yahudi dia menghindar. Eh, ya, ya. Kalau Fik Ustaz, yang Eh, lain ada yang bisa didiskusikan? Masih ada waktu 4 menit lagi. Baik. Ini Ustaz, jadi Nah, apa namanya? Abu Bakar ini kan sebenarnya orang yang sangat demokratis ya, berbeda dengan tadi Umar ya. Kalau Umar kan dia orang yang apa sentralistik gitu ya. ya, Kalau Abu Bakar kan desentralistik, tapi untuk masalah akidah dan masalah ini terhadap keluarganya, beliau Abu Bakar ini ingin semuanya apa anak keturunannya, cucunya itu bisa masuk Islam ya. ya. Dalam sejarah itu berarti keturunan Abu Bakar itu eh, apakah anak keturunannya masuk menjadi eh, yang awal-awal menjadi apa sahabat yang masuk surga Ustaz, yang dijamin masuk surga. Paling banyak yang dijamin masuk surga Ustaz, maksudnya. Anak atau sahabat? Keturunan, ya, dari Keturunan? anak keturunannya Abu Bakar. Tidak ada keterangan sih. Misalnya penjelasan di antara orang yang keturunannya paling banyak masuk surga, Abu Bakar Siddiq, itu tidak ada penjelasan, sepengetahuan saya ya. Nggak tahu kalau jawaban AI ya Pak ya. Pada itu bisa ngecek nanti. Jadi sepengetahuan saya, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa putra-putri atau keturunan Abu Bakar Siddiq adalah yang terbanyak masuk surga. Tidak, tidak ada penjelasan. Tapi yang pasti begini, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling afdol setelah Rasulullah. Ini sepakat para ulama ya. Jadi afdol sahabat ba'da Rasul, sahabat Nabi yang paling afdol setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Karena para sahabat Nabi itu kan kulluhum udul, mereka semuanya terpercaya. Tapi fihi mutabaqat, ada tingkatan-tingkatan kemuliaan. Dan ini mereka sendiri mengakui. Khalid itu ya, begitu luar biasa kemuliaannya, kepanglima perangannya, jasanya. Tapi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dia katakan, dia hormat. Mau tidak mau. Karena Abu Ubaidah masuk Islam lebih dulu. Lebih senior. Dia tahu diri. Ya. Demikian juga dengan Abu Sufyan bin Harb. Walaupun tokoh sentral Bani Umayyah, yang dikagumi, orang kaya, ahli bisnis, ahli strategi perang. Tapi di mata Umar, dia nggak bisa berkutik. Ya, karena apapun, Umar itu lebih dulu masuk Islam dan sahabat dekat Rasulullah. Ya. Sementara Abu Sufyan kan belakangan, jelang Fatu Makkah. Dia nggak berkutik di hadapan Umar. Disuruh-suruh oleh Umar, dia nggak bisa berkutik. Ya, taat gitu ya. Jadi clear Abu Bakar Siddiq itu dalam versi Ahlussunnah wal Jamaah adalah sahabat Nabi terbaik. Ya. Tapi kalau keterangan bahwa keturunannya paling banyak masuk surga, ya tidak ada, nggak ada penjelasan. Gitu ya. Ya, Nah, yang kedua sayangnya juga memang tidak keturunannya tidak terlacak seperti Rasulullah. Keluar Rasulullah kan Habib dan gitu kan. Kalau Abu Bakar sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya yang nggak ada, nggak, mereka tidak memuliakan itu. Ya. Saya lupa ada ulama asal Uzbekistan atau siapa gitu ya. Dia masih keturunan Abu Bakar Siddiq, tapi segitu aja nggak banyak. Tidak tidak terdokumentasi mungkin bahasa saya. Ya. barakallahu fiik. Ya. Pun meskipun keturunan Nabi pun jadi tidak menjadi jaminan apa keturunan Nabi Muhammad itu banyak yang termasuk yang dijamin masuk surga gitu ya Sad ya. Iya, betul, betul. Masuk Iya, yang kita kenal dengan Habib-Habib gitu. iya, iya, iya. Karena apalagi keturunan gelar tersebut merupakan apa ya? Suatu yang memang harus diklarifikasi juga gitu ya. Oh, saya baru ingat nih, baru nemu datanya.
Syekh A'ak Samsudin. A'ak Samsudin itu yang merupakan guru dari Al-Fatih ya. Karena Al-Fatih kan punya 2 guru. Pertama Syekh Al-Qurani, satu A'ak Samsudin. Nah, Syekh A'ak Samsudin itu keturunan Abu Bakar Siddiq. Ya. Syekh A'ak Samsudin itu keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gak tahu yang keberapa. Tapi demikian disebutkan dalam referensi. Jazakumullah Ustaz. Ada lagi Ustaz atau teman-teman yang lain? Ini Dr. Basuki ngirim ini versi AI ini ya. Ya. Dia membenarkan ya. Benar, Ustaz. Pokoknya Iya tetap ya. Saudi aja. Ya. Oke, monggo kalau masih ada yang lain silakan. Baik, karena waktu sudah jam 9 ya, kepada Ustadz Barakallahu Fik atas penjelasan dan ilmu yang diberikan mengenai Sirah Nabawiyah dan apa namanya sejarah Abu Bakar ya, keluarga Abu Bakar. Dan mungkin masih ada nanti dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin yaitu Umar ya, Umar bin Khattab nanti untuk pekan depan atau 2 minggu yang lagi. Baik, karena waktu sudah jam 9, marilah kita tutup kajian malam hari ini. Semoga kita mendapatkan wasilah ya. Kita dalam bertaklim ini kita mendapatkan ampunan dan bahkan dijamin mendapatkan pahala dan bisa masuk surga. Amin. Marilah kita tutup kajian dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha anta asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, sama-sama. Wah, Ya, sama-sama. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.